Dimakan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita pada syuhur yang ditulis oleh guru kita. Huruf yang kedua adalah ain wa amal ainu fi hadal syari al ahdu. Ain dalam bulan Sya'ban, huruf yang kedua diartikan oleh guru kita dengan ahdun, janji. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Secara prosedur umum, kalau kita sendiri untuk sampai kepada Allah susah. Untuk kita selamat menuju kepada Allah, mencapai surganya Allah, kalau sendirian susah. Harus beberapa alam yang harus kita lalui. Setelah di dunia nanti ada alam barzah, nanti ada mahsyar, nanti ada mizan, belum nanti ada sirat. Ya, di dalam sirat itu konon ada 6 penjagaan. Ada malaikat yang menanyakan tentang syahadat kita. Ada malaikat yang memeriksa tentang sholat kita. Zakat, puasa, haji, sampai adalah birrul walidain. Kalau lolos, itu baru bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu rumit. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan, tidak mungkin tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga dengan amalnya. Sebanyak amal, apapun amal kita, tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, la yudhilu ahadan minkum amaluhu al jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatim minallah. Kata Rasulullah, tidak ada amal seseorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Dan tidak ada orang yang selamat dari neraka juga dengan amalnya. Wala ana termasuk saya, kata Rasul. Illa birahmati minallah, kecuali semua itu terjadi bisa sampai kepada Allah, masuk surganya Allah, selamat dari neraka. Ini adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan rahmat Allah. Kalau dihitung kita pasti tekor antara nikmat Allah dan amal kita. Amal kita untuk menebus nikmat-nikmat dari Allah nggak bakal bisa, ya. Nggak ibadah kalikan sampai kita nggak makan ibadah terus tetap tidak bisa nebus. Artinya apa? Disimpulkan kita bisa selamat, kita bisa ke surga, bisa ketemu dengan Allah. Ini semua adalah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu rahmat Allah kepada kita semua. Secara individu kita susah kalau sendirian. Maka untuk bisa selamat itu ada jalur yang namanya syafaat. Ya. Kalau udah syafaat, ya disyafaati, biar kayak apa juga akan selamat. Akan nyampe. Ya. Jangan jalur syafaat. Orang yang bepergian, ongkosnya kurang. Ada yang mensyafaati, ada yang nolong. Nyampe ke tempat tujuan. Ya. Nyampe ke tempat tujuan. Nah, syafaat. Nah, ini makanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mempersiapkan orang-orang yang menjadi syafaat. Yang bisa mensyafaati orang-orang yang kurang amal, kurang bekal ini. Kalau orang itu disyafaati oleh orang ini yang ditunjuk oleh Allah, maka dia selamat. Siapa orang-orang yang bisa mensyafaati nanti? Adalah 3 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah. Para nabi, para ulama, dan para syuhada. Yasfa'u yaumal qiyamati al-anbiya wal ulama wasyuhada. Nanti di hari kiamat akan mensyafaat, bisa mensyafaati, ya tentunya dengan izin Allah. Manggalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa? Para nabi, para ulama, dan para syuhada. Inilah para ulama, ya. Para nabi kita nggak nemuin, syuhada juga udah nggak nemuin. Ini para ulama ini. Siapa ini ulama? Para guru mursyid kita. Para guru mursyid inilah yang bisa mensyafaati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk seseorang yang amalnya kurang, amalnya sedikit, ini
itu bisa selamat sampai kepada Allah, sampai ke surganya Allah, ini dengan syafaat dari para ulama, dengan para guru mursyid, apalagi guru-guru kita. Ini dengan syafaat beliau. Cuman masalahnya apa syaratnya untuk mendapatkan syafaat itu? Tidak sembarang orang, tidak semua orang langsung dapat syafaat. Oh enggak, ada prosedurnya. Ya. Untuk mendapatkan syafaat ini enggak mudah, enggak sembarang orang. Maka guru kita luar biasa. Mengutip dari surat Maryam ayat 87, ini syaratnya orang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan oleh Allah, disyafaati oleh gurunya. Ya. Siapa? Ya. Allah berfirman, la yamlikuna syafa'a. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Ya. La yamlikuna syafa'ata, tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Mereka siapapun tidak akan bisa mendapatkan syafaat pertolongan illa man ittakhadha indal rahmani ada, kecuali orang yang sudah ngambil dan sudah ngambil janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sudah mendapatkan mengambil dan ini adalah orang-orang yang ditalkin. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Orang yang berbaiat kepadamu Muhammad, ya Rasulullah. Kak sampai kak yang sekarang adalah guru kita panggil siapa? Innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya telah mengambil janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Enggak semua orang dapat syafaat dari Tuan Syekh Abdul Qadir. Enggak semua orang dapat dari ulama. Harus ada kaitan dulu. Harus ada perjanjian dulu. Ya. Harus ada baiat dulu. Kalau kita sudah di baiat, sudah mengambil ahdun, sudah mengambil janji, pasti kita semua mendapatkan syafaat dari guru kita. Ini syaratnya. Jadi enggak ujung-ujung ada ulama minta syafaat. Oh enggak. Ya walaupun secara umum boleh lah. Bisa secara umum ada syafaat. Konon dalam keterangan ada syafaat yang ulama atau wali yang bisa mensyafaati satu suku ada. Ya, suku Sunda disyafaati oleh Syekh ini. Suku Jawa yang bisa mensyafaati ini. Suku Bugis, Batak dan lain sebagainya ada wali bisa mensyafaati. Bisa ada keterangan seperti itu. Jadi ada ulama yang diberikan kekuasaan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk mensyafaati sukunya. Ada. Ya. Ada juga diberikan syafaat hanya satu orang. Satu orang. Dia jatahnya cuma satu orang. Siapa? Suami di antaranya. Suami yang soleh ini bisa mensyafaati istrinya yang kurang soleh. Atau sebaliknya. Istri yang solehah, yang taat kepada Allah, ini juga bisa mensyafaati kepada suaminya. Jadi kita kembali sekarang. Jadi yang bisa mendapatkan syafaat ini adalah yang punya ahdun. Hanya orang-orang yang punya ahdun. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indallahi ahdan. Yang sudah ngambil janji. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Manqobah itu tegas. Siapa yang berguru kepadaku, maka aku akan menaruh perhatian kepadanya. Ya. Kalaupun aku ada di barat, muridku ada di timur, tersinggap orangnya, pasti aku tutupi. Ya. Syekh Abdul Qadir segitunya tanggung jawabnya. Kalau muridku buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar. Tuh. Sampai-sampai kata Syekh Abdul Qadir, demi Allah, di akhirat nanti, saya tidak akan bergeser setapak pun kaki ini. Kecuali semua murid-muridku sudah dipastikan untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab seorang mursyid.
Ya, yang mendapatkan ini tentunya adalah yang ngambil janji, yang talkin. Ya, maka syafaat guru kita luar biasa. Sekarang yang mau talkin udah nggak usah diminta, talkin aja deh, jangan kelamaan. Ini syafaat dari guru kita. Ya, nggak harus ini dulu, nggak harus wudhu dulu, nggak harus ini, udah talkin aja. Bahasa guru kita, kalau njorogin ke surga mah nggak dosa. Jadi kita jorogin orang-orang, ditalkin. Ya. Ini artinya apa? Ngambil ahdin. Ambil ahdun supaya itu menjadi alasan bagi guru kita untuk memberikan syafaat kepada orang itu. Nah, maka sekarang luar biasa kejembaran rahmaniyah dari guru kita. Nggak talkin masal, orang ngerti nggak ngerti, pokoknya dengerin. Ya. Ini apa? Biar jadi alasan nanti di akhirat orang itu dapat kesulitan. Ulama kita, guru kita punya alasan di hadapan Allah, ya Allah, ini orang pernah talkin. Seburuk apapun dia, sejelek apapun dia, ini murid saya. Kalau sudah seperti aman kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, ini luar biasa. Ya. Makanya kita ini orang-orang yang memang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya alhamdulilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya, sejelek apapun kita, ya, sebodoh apapun kita, ketika kita menghadap Tuhan Syekh, kita menghadap Abah, kita menghadap Abah Anam, kita menghadap Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani, pasti guru-guru kita akan menaruh perhatian. Kenapa? Kita udah ambil hadin, ambil janji. Ya, hadin. Ini sebagai syarat dapatkan syafaat. Makanya siapapun orang yang datang ke sini rasa, pasti guru kita udah talkin loh. Belum, talkin dulu. Nanti baru ngomong. Baru kita ngobrol. Talkin dulu. Itu bentuk kasih sayang dari guru kita. Ya. Percuma kita ngobrol gini-gini tapi nggak talkin. Ya. Nggak akan ini. Jadi talkin dulu untuk bisa mendapatkan syafaat. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indallahi ahda. Harus ada janji dulu. Nah, seseorang yang janji kepada Allah melalui para aulia Allah, para guru-guru mursyid, ya, ini menjadi ikatan kita. Berarti kalau kita sudah perjanjian, kita terikat dengan guru kita. Terikat dengan guru kita dunia akhirat. Nah, termasuk juga orang yang ngambil janji kepada dedemit. Ngambil perjanjian di gunung ini, di gunung ini, di eyang ini, eyang ini. Ngambil perjanjian. Ya, dalam bahasa umumnya mujah. Janjian dengan King Kong, perjanjian dengan siluman monyet, dengan buaya, dan lain sebagainya. Ngambil janji, misalnya ada orang berjanji setia dengan orang itu. Ya dunia akhiratnya sama ini ya. Meskipun dia haji setiap tahun, umroh tiap bulan sekalipun, ibadahnya luar biasa. Tapi dia terikat perjanjian dengan para dedemit itu. Dunia akhirat pasti bareng orang itu. Bareng dedemit itu. Karena udah ada ahdun. Termasuk kita semua yang sudah kita mengambil ahdun, mengambil janji kepada guru kita melalui proses talqin innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Maka sejelek apapun kita, seburuk apapun kita tetap menjadi murid Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kita tetap menjadi murid Abah Aos, menjadi murid Abah Anam, menjadi murid Abah Sepuh. Dan ketika kita mendapat kesulitan, pasti guru-guru kita akan memberikan namanya syafaat. Terikat. Ya. Ini terikat kita harus yakin. Nah, tapi ini juga jangan jadi alasan kita nyata, wah tenang aja. Saya mau udah terikat janji, selamat, selamat. Oh, enggak gitu juga. Artinya kita kan tetap terus melaksanakan apa yang menjadi perjanjian kita. Makanya doa di dalam sholat itu kan mengingatkan kepada kita semua. Innalladzina yubayyi'una
yadullah faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man aufa bima ahada alaihi fasaiti ajran azimah. Ya, yang sudah berjanji, udah tenang belum? Belum. Ya orang yang sudah janji itu nanti akan dua kelompok. Ada yang eh, memegang janji, ada yang melanggar. Makanya diingatkan dalam ayat itu, faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi. Barang siapa yang merusak janjinya, sesungguhnya dia merusak dirinya sendiri. Ya, udah janji nggak ditepatin. Ya, efeknya kepada dia sendiri. Taywaman aufa bima hada alaihi dhaifa sayutihi ajron azima. Tapi barang siapa yang memenuhi janjinya, tidak tunaikan janji, dilaksanakan janjinya, fasayutihi ajron azima, maka akan aku beri, kata Allah, pahala yang besar. Pahala yang besar, ya, kebaikan yang banyak untuk dunia dan akhiratnya. Ya. Jadi pada kesimpulannya, guru kita mengatakan kepada kita semua, mengingatkan kepada semua, pengen dapat syafaat dari ulama, dari guru musik, syaratnya satu, talqin, udah nggak ada lagi. Ya. Harus talqin, harus ada akhir. Tanpa talqin, ditalqin, kita nggak punya apa-apa. Guru kita sudah menyampaikan, kemarin di UGM, Kiai punya santri ribuan, ya, pesantrennya 1000 lantai, belum ditalkin, nggak punya apa-apa, kata. Belum punya iman. Kita alhamdulillah, kiai juga bukan. Pesantren boro-boro, ya, boro-boro sekirikan lantai, 2 lantai, 1 lantai juga kadang nggak punya. Ya, ilmu juga nggak seberapa. Tapi kita mau ditakdirkan oleh Allah mendapatkan ahdun, mendapatkan talqin dzikir. Ini adalah tiket kita untuk mendapatkan syafaat daripada guru-guru kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahu alam, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.